Calon Gubernur Jakarta Petahana Basuki Cahayapurnama menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kuningan, Jakarta Selatan. Ahok mengaku sebagai pemimpin terus menjadi sasaran fitnah. Acara peringatan Maulid Nabi diselenggarakan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Relawan Nusantara. Setibanya di lokasi, Ahok disambut hadirin yang berebut ingin bersalaman dan sejauh ini berkomitmen untuk memenangkan Basuki Cahayapurnama di Pilkada Jakarta 15 Februari nanti. Saat memberikan sambutan, Ahok mengungkapkan rapor keberhasilannya selama memimpin Jakarta sejak 2012. Ahok menyindir para calon gubernur lain yang pada debat Pilkada Jumat lalu menyerang dirinya. Ahok memaparkan bahwa apa yang disampaikan calon gubernur lain saat debat sudah dijalankan, seperti halnya pemberian kartu Satu Jakarta maupun bagaimana pembelaan Ahok terhadap warga miskin Jakarta. Ahok sadar bahwa selama ini menjadi sasaran fitnah termasuk saat menjadi Bupati Belitung Timur. Namun dari sanalah Ahok berharap masyarakat bisa memilih pemimpin yang jujur. Tolong buka rekening bank desa. Namanya Fajar Kami. Ini Islamnya kuat banget. Waktu saya mau jadi bupati, dia yang keliling seluruh kampung bilang jangan pilih si kafir. Pokoknya pilih kafir masuk, jadi bagian kafir masuk neraka aja deh. Ya gitu dong. Benci sama saya setengah mati. Totonya aku kepilih jadi bupati. Lalu sekarang gimana? Balas dendam? Enggak lah, aku juga takut. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terus menyapa warga menjelang waktu pilkada yang semakin dekat. Pasangan Agus dan Silvi menghadiri acara Jakarta Manortor di Balai Kartini, sementara Ahok dan Anies memilih menyapa warga di wilayah Jakarta Selatan dan Timur. Kita ke pasangan Agus Silvi terlebih dahulu, di mana mereka menghabiskan waktu akhir pekannya menghadiri acara Parpoda Manotor Pohan Jakarta Manortor di Balai Kartini. Baik Agus dan Silvi enggan berkomentar dengan awak media. Silvi beralasan dirinya enggan berkomentar lantaran sudah lelah berkegiatan sejak pagi. Calon Gubernur DKI Jakarta Petahana Basuki Cahayapurnama memenuhi undangan untuk memperingati Maulid Nabi di Posko Relawan Nusantara di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Ahok juga menjelaskan sejumlah program kerjanya. Ahok menyatakan program kerja yang diusungnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Sementara Anies Baswedan menggelar kampanye di kawasan Cipinang, Jagal, Jakarta Timur. Kepada warga, Anies berjanji akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru, menurunkan harga bahan pokok, kemudian menuntaskan kemiskinan melalui penerapan pendidikan yang berkualitas. Pagi ini umat muslim di Jakarta dan sekitarnya menggelar tablik akbar di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh politik dan nasional lainnya menghadiri tablik akbar dan untuk memberi pengarahan pentingnya dasar Islam dalam berpolitik. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Silviana Murni turut menghadiri tablik akbar. Tablik akbar tersebut diawali dengan sholat subuh berjamaah. Dalam tablik akbar ke-7 ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa terpilih sebagai Ketua Pengajian Politik Islam atau PPI. Dalam ceramahnya, Hamdan Zulfa menjelaskan pentingnya pendidikan dasar politik Islam dalam berbangsa. Selain itu, ia pun menjelaskan kesadaran pengajian politik Islam ini untuk kepentingan menggerakkan umat. Sisi positif pun terlihat dari penuhnya masjid-masjid di waktu ibadah subuh. Pemirsa, dalam masa kampanyenya, calon gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali melakukan belusukan di Jakarta Selatan. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Edward langsung dari Kuningan, Jakarta Selatan. Friendly, apa saja agenda Ahok hari ini? Eliza, hari ini kegiatan dari Basuki Cahayapurnama, calon gubernur nomor urut 2 ini direncanakan akan menghadiri acara peringatan Maulid Nabi yang akan diselenggarakan. Ini lokasinya tepat ada di Jalan Taman Patra nomor 10 di Jakarta Selatan.
Kegiatan peringatan Maulid Nabi ini memang belum dimulai karena berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari panitia penyelenggara, nanti kegiatan perayaan Maulid Nabi ini rencananya akan dimulai ba'da zuhur ataupun sekitar pukul 13. Namun berdasarkan pemantauan kami sejak pagi tadi, saat ini sudah ada satu persatu rombongan pengajian yang berasal dari berbagai daerah di Jakarta yang sudah merapat ataupun datang ke lokasi perayaan Maulid Nabi ini sendiri. Dan perlu kami informasikan bahwa perayaan Maulid Nabi ini diinisiasi oleh relawan NU ataupun relawan Nusantara dengan tema meneguhkan Islam rahmatan lil alamin. Panitia sendiri memperkirakan akan ada sekitar 2.000 relawan Nusantara ataupun yang sekaligus menjadi jamaah dalam perayaan peringatan Maulid Nabi ini yang akan hadir di sini. Dan sementara itu memang pengamanan di sekitar lokasi perayaan Maulid Nabi ini sudah diperketat, Eliza. Kami tadi melihat ada sekitar kurang lebih 50 personil yang berasal dari satuan Polsek Setiabudi Jakarta Selatan yang ada di sini dan sudah melakukan apel dan juga koordinasi untuk mengamankan jalannya perayaan Maulid Nabi ini akan berlangsung dengan lancar. Selain Ahok, salah satu tokoh yang juga akan hadir dan dipastikan hadir di sini adalah Nusron Wahid, karena kita ketahui Nusron Wahid ini adalah salah satu pendiri dari relawan Nusantara. Dan apabila melihat rundown acara ini, nanti Ahok direncanakan akan memberikan kata sambutan dan juga nanti kegiatan perayaan Maulid Nabi ini sendiri juga akan menghadirkan special performance dari ibu kota Diring Niji yang juga saat ini sudah hadir, yang nanti akan diperlihatkan ada di juga menghibur masyarakat ataupun relawan yang ada di sini. Sementara itu memang kami berdasarkan informasi yang kami terima dari Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memberikan dukungan kepada generasi muda dan akan memfasilitasi kegiatan anak muda di Jakarta dalam pengembangan industri kreatif termasuk industri perfilman. Dukungan ini diberikan oleh Ahok saat menghadiri diskusi bersama penggiat industri kreatif dan perfilman di Jakarta Sabtu malam. Ahok mengatakan sejak tahun lalu dirinya sudah mempersiapkan sejumlah program untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif di Jakarta. Bahkan untuk industri perfilman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membuka pintu untuk membuat pusat perfilman yang dapat memberikan kesempatan kepada insan perfilman dari semua kalangan untuk memproduksi film di Jakarta. Anak-anak nonton film Soekarno, film Pancasila juga penting. Cokro Aminoto saya sudah ajak. Jadi film-film sejarah yang mungkin tidak bisa nutupin karena penontonnya nggak banyak, tapi ini sejarah. Ini harus dorong anak-anak sekolah untuk nonton supaya orang mau produksi. Termasuk film Indian, anak mahasiswa bikin film-film yang pendek ini, kita juga harus memberikan bantuan dana. Nanti siapa yang nyeleksi? Saya mau kerjasama dengan perusahaan film negara. Sejumlah partai pendukung pemerintah terus menyuarakan dukungan dan perjuangannya bersama pemerintah. Setelah sebelumnya PDI Perjuangan, kini PKPI kembali menegaskan di belakang pemerintah. Saat perayaan HUT ke-18-nya, PKPI kembali menegaskan berada di belakang administrasi pemerintahan Jokowi JK. Bahkan, partainya akan berada di depan dalam menjamin stabilitas pemerintahan. Selain itu, PKPI terus mendukung stabilitas ekonomi agar bisa masuk sebagai 4 besar negara adidaya pada 2045 mendatang. Hal tersebut akan terwujud setelah melihat perkembangan ekonomi Indonesia. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga menyuarakan hal serupa yang akan terus mendukung pemerintahan Jokowi JK.
Hal tersebut disampaikan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri saat menyampaikan pidato politiknya dalam perayaan HUT ke-44 PDI Perjuangan Selasa lalu. PDI Perjuangan selalu ikut dan berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala sebagai suatu pemerintahan yang terpilih secara konstitusional melalui pemilu langsung. Jadi kalau ada yang mau macam-macam itu Bapak Presiden, Bapak Wapres, panggil saja kita. Sementara itu, Presiden meminta Partai Besutan Megawati Soekarno Putri ini terus mendukung dan mengawal jalannya pemerintahan. Ini dilakukan agar pemerintah dapat terus menekan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi masyarakat miskin dengan yang memiliki ekonomi yang lebih baik. Tim Liputan, Berita 1. Di awal tahun 2017, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengunjungi Indonesia. Ya, Abe bertemu Presiden Joko Widodo dan direncanakan membahas peningkatan kerjasama Jepang-Indonesia dalam bidang perdagangan dan investasi. Tahun 2017, hubungan antara Indonesia dan Jepang telah memasuki tahun ke-59. Pada masa pemerintahan Jokowi, hubungan kerjasama antara Jepang dan Indonesia semakin erat khususnya di bidang perdagangan dan ekonomi kemaritiman dan sumber daya alam. Untuk meningkatkan kerjasama kedua negara, hari ini Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Shinzo Abe bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Abe membawa serta kurang lebih 29 pemimpin perusahaan Jepang. Para pengusaha ini diajak untuk melihat potensi investasi di Indonesia. Fokus utama dari lawatan Abe di Indonesia adalah memperkuat jalinan kerjasama ekonomi. Lawatan Abe ke Indonesia ini disebutnya misi perdagangan. Jepang ingin meningkatkan kerjasama perdagangan dengan pemerintah dan swasta di Indonesia. Perluasan di sektor perdagangan dan investasi turut membantu pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia dan Jepang. Jepang dan Indonesia juga akan sepakat meningkatkan kerjasama dalam pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan Pelabuhan Patimbang di Subang, Jawa Barat, serta kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya. Kerjasama dengan Indonesia dianggap penting oleh Jepang karena Indonesia termasuk salah satu negara pilar di ASEAN. Selain itu, Jepang berharap Indonesia menjadi negara perekat hubungan antara negara ASEAN dan hubungan dengan pemerintahan Jepang. Tim Liputan Berita 1.